Terima kasih. 3 pertanyaan ini saya keluar keringat. Yang pertama karena terharu, pertanyaan adalah kontekstual yang terjadi keseharian di tengah-tengah masyarakat Aceh, khususnya Kabupaten Majalaya. Yang perlu kita pahami dulu, pertama bahwa transformasi budaya itu dapat terjadi yang pertama melalui pendekatan sintesis. Apa itu? Pencampuran 2 budaya yang berakibat pada terbentuknya sebuah budaya baru yang berbeda dengan aslinya. Nanti kita cek. Yang kedua, melalui pola asimilasi yang kita sebut pembauran 2 budaya yang disertai dengan hilangnya ciri khas budaya yang asli sehingga membentuk budaya yang baru. Yang ketiga, karena ini yang datang adik-adik mahasiswa, saya pikir ini penting, yang disebut dengan akomodasi, yaitu menyelesaikan pertentangan antara 2 pihak sehingga kepribadian masing-masing pihak tetap terjaga atau terpelihara. Begitulah dulu dakwah Islam. Kalau masih ada ajaran Hindu, pelan-pelan kemudian disesuaikan dengan syariat Islam. Jadi Islam dengan pendekatan rahmatan lil alamin, dakwahnya berjalan tapi tidak pernah melukai satu pihak yang lain. Bahkan dengan dulu mereka merubah adat budayanya dari cara-cara kehidupan jahiliyah menjadi Islamisasi. Berikutnya adalah akulturasi, penggabungan 2 budaya yang berbeda dalam kehidupan yang harmoni dan damai. Kita kenal di Semayam Gampung, kebetulan Uringan Lutuan, Urin Semayam, orang Aceh tapi hidup di tengah-tengah 2 budaya. Di sana kalau ada kelahiran anak, buat rumah baru, ada tambah rezeki, itu dilakukan melalui budaya among-among bagi masyarakat Jawa. Ya Bu, Puji, Dek, makhluk sakit iso bahasa Jawa, tapi ora iso kabeh. Nah, itu ada among-among, itu diterima oleh masyarakat Aceh. Ternyata itu adalah kenduri yang dulunya dari daun pisang dibuat seperti perahu, di dalamnya ada ikan, ada telur, lalu dibagi dalam bentuk rasa syukur karena sudah lahir permata hati. Adalah harta yang paling mahal, itulah anak kandung mereka masing-masing. Bagi yang buat rumah, itu juga dibuat among-among, dan itu juga dilakukan oleh masyarakat Aceh. Saat itu dikenal dengan akulturasi, pencampuran 2 budaya yang saling menerima satu dengan lain. Dulu tidak pernah orang Jawa asal dapat mobil baru posiju, ada. Mereka tetap among-among. Sekarang KPTI berisyarah bahwa di antara harta yang kami miliki, apa yang ternyata dilakukan oleh orang makan, ternyata di sana adalah bentuk syukur kepada Allah yang kemudian ditutup dengan doa. Bagaikan Rasulullah diperintei Mbak Fatimah dengan Ali saat itu, 2 buah hati bisa menyatu dalam 3 bagian tubuh yang berbeda. Dan itu diterima oleh masyarakat Semayam Muronyo. Tidak ada pernah bentrok satu dengan yang lain, karena ternyata tidak mengganggu apa yang disebut adatullah, tidak menyimpang dari Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban yang ingin saya berikan kepada adik dari Universitas Teguh Umar, Nur Afifah, ya, Nur Syarifah, mohon maaf, Nur Sabitah, ya, mohon maaf. Kami sudah tua-tua, sedikit pendengaran terganggu, tapi menyadap pegahkan Nur paham. Ya, baik. Pertama pirantinya adalah setiap yang terjadi hari ini, apa yang disebut dengan inkulturasi yang dilakukan oleh gereja. Mereka melakukan misi misionaris melalui pendekatan inkulturasi. Apa itu inkulturasi? Maksudnya budaya asing yang kemudian mengalami penyisipan, disisip, dan penyesuaian
pada suatu agama dengan suatu budaya. Apa yang terjadi hari ini di sisi sudah lupa dengan Assalamualaikum. Seharusnya dia jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau disampaikan selamat dan sejahtera atas kamu dimanapun saja berada, wa barakatuh, wa maghfirah wa ridwan. Tapi hari ini di sisi seakan-akan Assalamualaikum boleh diganti dengan selamat pagi, selamat petang, dan selamat sore. Saya punya pengalaman menarik kerja Kak Bang. Assalamualaikum deh, selamat pagi Bang. Assalamualaikum deh, selamat pagi Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak kamu. Mana lain bentuk ucapan belangsungkawa seakan-akan cukup dengan papan guna. Padahal melihat kematian takziah adalah bagian muhasabah diri bahwa kullu nafsin saikatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasa kematian. Dengan kita mengunjungi saudara kita menambah muhasabah diri, kita akan mengalami nasib yang sama. Tapi kata waktu dulu kita jangan baik doa waktu dulu. Yang menarik hari ini malah para pengambil kebijakan pun ikut serta. Maka dalam bahasa narik pajak, pekro, jagro, sampai dulu yang membuat kejahatan, yang membiarkan, yang memberikan fasilitas, dosanya sama. Seharusnya undangan walimah kita hadir memberikan ucapan kegembiraan. Tapi seakan-akan cukup dengan papan bunga. Dan papan bunga pun sebagai sarana pendekatan untuk cari proyek. Nah, ini apa lain? Yang kedua kita foto. Nah, jadi papan bunga waktu 50 yang terbawa jalan ke rumah. Kok tahu Pak Herudin? Saya mantan staf khusus Bupati Aceh Barat. Kan tahu dengan papan bunga itu. Tapi yang aneh itu apa lain? Nyambung? Piranti yang paling pertama adalah sejauh tidak menyimpang dari nilai-nilai syariat Islam, kamu terima sebagai suatu peradaban yang baik. Untuk itu, maka pendidikan harus dilanjutkan wa man arada akhirata fa alaihi bil ilmi. Kau juga paham tentang urusan akhirat. Maka Rasulullah mengulang wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Kedua-duanya kau pelajari ilmu pengetahuan dan harus ada pada tubuh yang satu. Dia bupati, dia juga bisa jadi khatib, dia juga bisa jadi imam. Untuk apa itu terjadi? Supaya surat Al-Mujadalah ayat 11, ayat yang ke-11 itu masuk di Nagan Raya ke depan dengan izin Allah menjadi Brunei Darussalam dalam bentuk yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Orang-orang yang diiman oleh Allah dan yang mendapat ilmu pengetahuan, Allah angkat beberapa derajat. Oleh karenanya karya tulis jangan diongkoskan pada orang lain. Pada ubah variabel, anak variabel Pak Cilantong pungkau. Itu kan bahaya sekali. Jelas Prianti pertama adalah gunakan agama sebagai bagian salingannya. Hati-hati sekali. Hari ini dinamis, anak-anak kita sudah lupa salam yang Allah takdirkan kepada Rasul kita. Saya telepon sahabat kita, sahabat saya di Amerika. Selamat pagi, Dek. Mohon izin Bang, di sini sudah tengah malam Bang. Oh, tengah malam kan? Iya Bang, 6 jam perbedaan. Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam Bang warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah wa ridwanu. Ternyata salam yang Allah izinkan tidak tersekat oleh ruang dan waktu. Rasional, empiris, intuitif dan absolut. Diterima oleh akal sehat melalui penerapan kategorial, premis mayor, premis minor, dan konklusi. Ada bukti empiris, ternyata tidak ada pengaruh dengan ruang dan waktu, dan diterima oleh batin semua pihak, dan benar menurut Al-Quran, Nur Karim dan hadis Rasulullah. Itulah adat Aceh, rasionalitas, empiris, intuitif, dan absolut. Tepuk tangan beri. Baik. Nah, berikutnya saya lanjut dengan adatullah. Kenapa ini harus disukai?
Sebab salah-salah itu cok ke adat jahiliyah. Contoh, adat jahiliyah seharusnya pada saat kita melamar seseorang, maka pantas dikatakan oleh beliau tadi dari Taduraya, Bang Taduraya, itu full syariat. Tidak boleh orang ramai yang datang. Hanya yang diwakilkan kepada pemangku adat besi atau pemangku adat muhafid, imam masjid dan lain-lain. 2 atau 3 orang yang mau pilih orang tua. Apakah terutama yang di sebelah laki? Mengapa? Karena kita sedang membidik li jamaliha, li diniha, li maliha, li nasabiha. Garis keturunan itu penting. Karena dalam bahasa Aceh, Pak Kiban du, Kiban u lagi nyanyinya, Pak Kiban du lagi nyanyinya. Karena sifat hereditas akan diwarisi secara fisik, termasuk akal budi. Maka terpilih Urina harus itu kadang nilai. Rekam jejaknya harus pasti, karena dia melahirkan regenerasi akan datang. Berhati-hati nyola gelon, panel ada genetik mekawin sama panel gitu bola. Paham? Sifat hereditas secara biologi bisa dominan dan resesif. Orang-orang yang pendek hidungnya, kawin yang dengan pendek hidungnya, hilang hidung anak. Maka kalau ingin anak pintar, kawinlah seperti Bunda B.J. Habibie. Ayah beliau dari Makassar, Luntuan Naruh Becu. Karena ketek Luntuan Dr. Agus Salim, ayahanda beliau adalah orang Makassar, mamanya adalah nenek saya langsung. Bacuna. Nah, beliau doktornya di Jepang, saya minimal di Indonesia. Tapi doktor kapasitasnya jauh dengan beliau. Perkawinan silang akan menghasilkan orang unggul. Allah benci orang kawin seketurunan. Maka begitu ditanya dengan orang Aceh, sulit. Tahu Jakarta itu apa nih? Kok mirip amit terbasan? Silang deh. Gitu kan? Sebab kalau orang yang kribo kawin dengan orang kribo, itu Indomie dikawin dengan Ironi, lahir hari ini. Coba benar nggak? Andaikan saya diizinkan dulu oleh istri saya lama di Bandung, misalnya saya nikah dengan orang Bandung, saya hitam manis, pandang tak nampak, ketemu istri pandang tak jemu, luar biasa kan? Tak pulang kami dulu. Nyok contoh kayak paham? Nah, tetapi yang paling penting, lima dihannya bagus, li jamalihannya bagus, dan lain sebagainya bagus, cantiknya, kayanya, kemudian hartanya. Tetapi yang paling penting adalah salah satu syariatnya. Oleh karenanya tidak boleh ramai-ramai datang. Apabila ramai-ramai tanya-tanya, kalaulah jadi anak orang kita pinang. Kalau tidak, ini akan terjadi fitnah. Lo ada yang di Kalija, dia umurnya. Karena sekarang ini dalam. Paham? Ya. Lalu dalam rangka menyampaikan pesan ta'aruf itu, orang Aceh hanya langsung. Mbak Bro nabungong, Mbak Bro nabumbang. Menya Allah izinkan, jut keluarik tanya buat. Jika paham punya, kalau tolong tulis lagi. Dibalah lo membahas lain. Tuan hanya tak paham tuan ahli temapa. Paham? Ini yang kemudian diurus oleh majelis adat agar adat istiadat agar on the track pada adatullah, tidak boleh menyimpan dengan Al-Quran Karim. Itu kemudian yang ditiru oleh saudara kita di Padang, adat bersandi salah bersandri kitabullah yang tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis. Itu bukan adat, itu cara-cara jahiliyah. Bahkan dia rame, tapi kenino dipanain karena baru beli fortune, karena sawit makmur. Nah, gitu kan? Ini sebagai contoh. Yang terakhir, bahwa yang ingin sampaikan, yang terakhir bahwa kesenian
Aceh telah terjadi asimilasi dan akulturasi dari Baghdad. Contohnya Ratib Meskat. Ratib itu zikir. Meskat itu berasal dari kata Maskawaihi, seorang filsuf Islam di Baghdad. Dia sebagai seorang sinoptik yang mau disampaikan adalah 5 hal mendasar. Bertauhid kepada Allah dengan benar, kemudian menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan, menjadikan ibumu 3 kali menjadi orang paling mulia, ayahmu dan guru-gurumu seharusnya disampaikan dalam Ratib Meskat, zikirnya Maskawaihi. Tapi yang terjadi di berbagai tempat Ratib Mumpat. Aneh kan? Maka ini harus belajar. Yang paling aneh jadi dewan juri, kami juri Ratib Mumpat. Ada protes? Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan tidak bermaksud menyombongkan diri, tidak ada maksud itu. Tapi yang kita diskusikan adalah cara-cara akademik bahwa ini harus sangat berhati-hati. Yang terakhir, piranti budaya asing yang masuk kepada negeri kita. Sandaran pertama adalah Al-Quranul Karim, hadis Rasulullah, ijma dan qiyas, termasuk nilai kosa prima Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimiliki oleh bangsa ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. dan juga terima kasih kepada Ibu Puji Hasini STMM. Kepada kedua narasumber kami minta untuk kembali tempat. Mohon izin waktu untuk sesi pertama habis karena kita ada 2 narasumber lagi yang belum tampil. Jadi masih ada waktu, kita kasih waktu 30 menit karena azannya 12.36 menit kalau tidak salah. Jadi kita minta sesi kedua. Terima kasih kepada narasumber. Beri aplaus kepada narasumber kita. Langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Faisal Adunan Al-Fungsi SD sebagai narasumber, kemudian Bapak Raden Mas Teguh Eko Atmaja SPD MPD. Kepada 2 narasumber kami silakan. Sedikit saya bacakan profil kedua narasumber. Tapi singkat, beliau saat ini adalah Ketua DKA Nagan Raya periode 2002-2026. Jadi lo tidak lo sampaikan profil lo. Nah hari maza megah jadi kamu melakukan kursi pasti. Kamu benar kursi pasti. Dia menyambut ino kamu kalau uang 1.000 dan Pak Dokter Heru kamu pasti tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fis sama'i arshuhu, alhamdulillahilladzi fil ardi qudratuhu. Shalli ala Muhammad, shalli ala Rasulullah, shalli ala Muhammad, shalli ala Habibah. Kita pasangnya di sini. Alhamdulillah pada hari ini Allah memberikan sehat kepada kita sehingga saya dan Pak Eko sudah dapat hadir sebagai pemateri dalam rangka seminar kebudayaan yang temanya melestarikan budaya Aceh untuk Indonesia, yang kami dipercayakan oleh Adinda dari lembaga media dari bangsa untuk menyampaikan apa yang kami tahu tentang judul yang diberikan kepada kami, kolaborasi budaya Aceh untuk Indonesia. Pertama sekali yang saya hormati Ibu Puji yang ada pun ini kakaknya luar dalam terhubung. Kemudian Bapak Herudin, kemudian orang tua kami dari Ketua MPD, kemudian Adina Teguh Jalur Hakim, yang tadinya juga kami kan pernah
penghormatan dan teristimewa buat adik-adik kami, Adinda Syarudin, kemudian Adinda Hussein yang cukup antusias melaksanakan agendanya. Sinarong tambang Bapak tadi bahwa ada cuplikan yang itu ingin sampaikan kepada Bang Tadimu bahwa itu kan ke awal itu harus sampaikan MAA itu amandemen pangkas. Jadi balik kembali ke yang asli. Bagaimana perkawinan, bagaimana menabung, raya pun. Kalau kita berikan pilihan choice pada para yang ibu-ibu hamil, ibu mana pilih meidang kaya raya atau meidang sekedar dengan juga semacam kompensasi yang sebagai peng tadi. Mungkin hawa di putar bawah ke dondong hawa ini belum. Tapi kalau sekali di bawah itu memang banyak sekali mubazir. Maka saya sampaikan kepada MA, coba amandemen ada, pangkas ada. Baik timur dan laju bukan kita hilangkan ada. Baik kredit hari ini sudah nggak lagi imbang. Income masyarakat rakyat akan ada imbangnya dengan mebunya. Dan sebenarnya pada hakikatnya, adik-adik, khanduri itulah yang paling mesti diprioritaskan maulid. Kita hari ini sudah hilang energi pada hal-hal yang tidak penting sebenarnya. Kita kata maulid kata pendek ya, karena kehabis raya pun, kehabis macam-macam lah. Maka saya mohonlah perwakilan MAA lakukan amandemen ada segera. Biarkan karena masyarakat akan mau semua usulan yang akan kita sampaikan. Lihat, saya sebagai ketua kesenian, saya melihat kesenian itu adalah underbone-nya budaya, penguat daripada sebuah adat dan kebudayaan. Bayangkan sebuah acara walimah, hana juga kan tari ranut lapua, kan kosong kan? Bayangkan sebuah acara walimah hanai juga semapa kosong kan? Inilah fungsi kesenian. Jadi kesenian ini adalah underbone-nya daripada budaya. Dan kesenian di Aceh itu tadi itu kesenian di Aceh itu didasarkan atas ajaran agama Islam. Ada seorang namanya Syekh Ahmad Akbar Rifai. Gongnya siarkan Rapai. Kemudian di Aceh pada zaman Sultan Malikus Saleh, Rapainya geyu sebab geyu pada ulama-ulama agar ulama-ulama menggunakan media Rapai Duha ini untuk syiar Islam. Maka dengan syiar Rapai Duha sangat mudah diterima oleh masyarakat saat itu. Jadi seni ini ketika berbicara seni jangan dipaham ada tarian, ya. Jangan dipahami karena seninya mencakup banyak aspek kehidupan. Aceh bertahan lama maka 3,5 abad Aceh menjadi pertahanan mental bagi kebangsaan Indonesia. Kalau Aceh hanya lewatnya, karena Indonesia pun cuma mental semangat bangsa. Kenapa Aceh kuat? Karena ada seorang bernama Tengku Pandai Bulu. Berpegaklah sebuah sastra Hikayat Perang Sabi, membakar semangat anak-anak muda untuk berjuang. Si Baranda so syahid dalam perang. Ada benar kan? Hikayat Perang Sabi. Si Baranda so syahid dalam perang. Allah putar mengesyirukan tinggi tajam perang musuh segan singa mendemen budia dari. Isi salah satu baik dalam Hikayat Perang Sabi, membakar semangat para muda. Kemudian seni, kemudian juga dalam sastra juga ada
lagi bukan Bang Dr. Ferudi Uno, Hadi Maja. Hadi Maja itu sebuah peribahasa yang dibuat secara lembut, santun, penuh etika untuk memberi pengajaran, untuk memberi pendidikan bagaimana model kehidupan yang benar sebenarnya kepada masyarakat Aceh saat itu dengan Hadi Maja. Maka di dalam sebuah kutipan yang saya kutip di Google, saya bacakan. Memahami Hadi Maja membuat mengerti pola pikir orang Aceh, menjadi tahu mengapa orang-orang Aceh dalam keadaan tersulit apapun mampu menertawakan apa yang terjadi. Akibat kekuatan Hadi Maja dalam kondisi habislah ditakir karena motivasi yang terkandung dalam Hadi Maja ini. Pakar kuatan Aceh, pakainya justru kuat karena sampai Sultan Raja yang adil juga banyak punya pendampingan kuat seperti Bang Bang Dr. Bukaruno, ada Hamzah Mansuri, ulama Sufi, ada Abu Rauf Asyikiri, ada Samsudin Asumatrai, memang kuat karena mereka berkomitmen terhadap apa yang mereka berlakukan. Tidak berlaku peraturannya kepada rakyat semata, itu juga berlaku. Bagaimana Sultan sekarang muda gepoh menampung. Berpikir halal yang ini pemimpinnya lagi. Berlaku keduanya baru berlaku rakyat. Sekarang berbeda ketika anaknya itu berbuat salah, dibela-belain dengan segala dalil aturan hukum namanya muda. Tapi Sultan sekarang muda ketika mengatakan komitmen untuk diberlakukan kepada masyarakat, beliau dulu yang melaksanakan hukum itu. Makanya jangan bermimpi lah ya para pemimpin. Kalau membuat aturan kemudian mereka melanggar, jangan bermimpi rakyat mau patuh. Makanya kita menghadapi ini. Saya menghadapi pemilu yang ke depannya. Tolonglah jangan pakai pola-pola jahiliyah yang enteng, yang coba menyebut itu pola jahiliyah menghalalkan segala cara. Itu bukan budaya kita. Itu budaya orang Israel yang sedang Gaza, bikin Bang. Itu pola orang Israel. Saya maju sebagai calon bupati, saya maju sebagai calon bupati Tangan Raya dengan rekam jejak yang berlembar-lembar saya. Apa yang disampaikan saya? Seperti yang sampai, kibar kamera mense. Kibar mense reno. Kibar yang hanapen. Bukan kibar yang berarti hana rekam jejak. Gak ada berbuat apa-apa. Maka tolonglah kita di forum ini ya, forum yang kecil ini, coba apa mense. Kita sebagai tombak untuk menyampaikan Hadi Maja kekinian untuk kebaikan. Kebantulah. Kemudian kesenian. Kesenian jangan dipandang remeh. Jangan dipandang remeh. Maka saya getol dalam berapa bulan saya memimpin DK. Saya buat program-program untuk kesenian. Termasuk Syekh Taman Sekolah. Bahkan adanya pengembang biakan seni. Mate dengan Syekh Safi, halal pengantar Syekh Safi. Mate Syekh halal pengantar Syekh. Mate Syekh halal pengantar Syekh. Maka dengan maestro ini masuk ke sekolah, dibina itu sebab berapa kali semua, tak mate waknya sudah ada pengganti. Tapi kali ini nggak butuh, daerah nggak butuh ini. Daerah butuh hal-hal yang lebih abstrak, yang lebih real, lebih nampak. Ada jalannya, ada serakit kalinya, tak butuh daerah. Padahal kita lihat pada bangsa yang besar kemudian itu, karena dia mempertahankan adatnya, Jepang, pekan besar Jepang, dia bangga dengan adat. Bahkan
besar China, dia bangga dengan adatnya. Kenapa besar Padang, dia bangga dengan adatnya. Kita enggak. Anak-anak sekarang kalau bisa jangan lagi lah pakai gais, janganlah. Kebur gaisnya. Ya guys, kebur ya. Dipakai bahasa Melayu lah. Banyak bahasa Melayu. Wah, betul lah. Jadi agak panas betul. Han, lalu saya wah, dulu doktor Keruli mah di bawah deh. Tapi yang satu doktor, mana? Nyo belum tes deh, belum tes adik-adik deh. Belum coba tanya. Pemakna asai cabok nibak kudi, asai pakai nibak senda. Itu yang kita kemudian. Itu adalah pemahaman. Cepat pernah coba. Jangan muda berarti Pak, jangan muda. Hai cabok Pak Nibak Kudi. Oh baik, ini udah lah. Asai cabok nibak kudi, asai pakai nibak senda. Naik dulu. Ada dulu ya. PR. PR. Halalullah halali. Haramullah harami. Jadi simple sekali sebenarnya. Dengan dia formula paling itu begini. Haram bagi Allah, haram bagi saya. Itu paling gitu sebenarnya. Konsep singkat pada halal dulu. Haram haram harami. Haram haram malu. Konsep kalimatnya singkat pada. Hadirin yang saya hormati, kemudian dalam bahasa lagi ini mulai disampaikan. Kalau dalam bahasa Aceh itu Ibu Budi, bahasa yang paling santun sebenarnya. Kalau sudah kawin, ya, misalnya saya sudah kawin, ibu sudah kawin, itu nggak panggil lagi Puji, nggak. Ibunya siapa gitu, ayahnya si Husein. Jadi kalau nama terbuka lagi ulun dengan Rida Eko, Eko itu dianggap strata keilmuannya masih rendah. Ada saya satu kampung di Jerman, semua pakai Dewi itu sopan, mas pulau sopan. Ada yang benang-benang, 80 yang sih di sekolah. Sebenarnya juga semua apa situ, jangan ego, sebenarnya jangan. Itu membuktikan kemampuan intelektualitas kita. Ya. Sudah, baca dulu, sudah lengkap lagi. Pak saya kalau dia buat rumput punya, ini Tuhan baca. Jadi kan, ini untuk sebenarnya yang ingin sampaikan PKA 1 sampai PKA ke-7, dan sampai kapan? Tapi loncoklah PKA yang penting dulu. Saya ambil PKA yang ke-3. Kenapa penting PKA yang ke-3? PKA ketiga dilaksanakan tanggal 24 Agustus hingga 5 September yang bertempat di lapangan Belang pada Aceh. Butuh waktu 16 tahun. Di PKA 2 ke PKA 3 16 tahun. Maka karena pada tahun 76 muncul gerakan Aceh Merdeka Agam di bawah pimpinan Hasan Giro yang menuntut berpisah dari Indonesia. Baru kemudian pada tahun 85 dan 86, ini penting. 85, 86 terbentuklah Dewan Kesenian Aceh. Dan Dewan Kesenian Aceh yang melaksanakan PKA ketiga. Ibu Puji saya sudah sampaikan itu kandung ke DPR. Nah, jadi sudah tim sudah bergerak kepada Aceh. Cuma saya sampaikan begini, kalau Anda Pak Pansus kepada Aceh, itu kan jika Aceh sakit. Kalau kita ingin konsul kesehatan jangan pernah sakit. Maka saya mohon mereka agar cobalah buat sakit benih ke Medan atau ke Bantul yang dikasih sehat. Jadi kalau kita konsul pernah sakit, kita sakit berarti. Tapi DKA itu pelaksana PKA 3 tahun 1986
88. 1 menit lagi ya. 1 menit itu langsung dulu. 1 menit lagi, ucap yang paling penting. Bahwa ada harapan ya, harapan. Jadi ada harapan bagi kita semua. Pertama sekali gas merah. Ini harapan. Jangan melupakan sejarah bahwa kebudayaan kita, kebudayaan Aceh adalah kebudayaan yang tinggi martabatnya. Banggalah kita, berbanggalah kita. Yang kedua, mengetahui bahwa kebudayaan Aceh memberi warna dan nilai kebaikan bagi kebudayaan nasional. Jadi dengan kebudayaan Aceh itu memberikan support kepada kebudayaan nasional. TMI itu sebenarnya kalau saya maknai Taman Mini ya, Taman Mini Sehingga itu sebenarnya kalau saya maknai itu PKA-nya sepanjang sama itu. Indonesia sudah membuat PKA sepanjang sama. Inana bilang kalau lekar, cuma nggak ada aplikasi program rutin, nggak ada titian huibas apa sari budaya. Itu PKA sangat harap kepione dan PKA namanya. Yang ketiga, mesti bangga dengan budaya sendiri. Dengan kebanggaan ini akan menimbulkan semangat pembangunan yang berkarakter. Yang keempat, kawal dan jaga generasi penerus kita dengan agama dan nilai budaya. Awalnya harus kamu kawal sebenarnya dengan nilai-nilai agama dan budaya yang ada di Aceh. Kemudian mendorong pemerintah agar memberikan porsi yang besar, baik itu anggaran, perhatian terkait dengan program kebudayaan. Dan terakhir yang sering saya sampaikan dalam setiap forum, ini bahasa saya, kita ini adalah generasi terakhir yang mampu menjaga khazanah ini. Kalau saya tidak lagi mau, Pak Dr. Khairumi tidak lagi mau, Ibu Puji Hanawole, Bapak daripada MP Hanawole, maka losslah budaya kita di masa-masa datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Bapak Raden Mas Teguh Eko Atmaja, MPD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Muhammad sallallahu. Saya hormati Ibu Puji, Ibu Prato dan juga Wakil Ketua DPRD Raya. Saya hormati Bapak Dr. Erwin. Dan saya hormati panitia dari semua, para bapak panitia, dan saya hormati Bapak Faisal Rizky dan saudara moderator. Nah, saya mau ambil misalnya Pak Faisal aja. Sebenarnya alhamdulillah terima kasih kepada adik-adik semua atau abang panitia yang sudah memberi saya kesempatan untuk duduk sebanding dengan ketua DKA, ketua wakil ketua DPRK, sebagai menteri juga dan Surabaya Besar. Berarti saya yang paling junior di sini dalam hal adat dan budaya. Mungkin karena kebetulan saya di bidang kebudayaan Kabupaten Raya, saya juga ada sedikit kajian-kajian ataupun ilmu-ilmu yang saya dapat di kebudayaan Raya. Ini saya banyak temukan. Mungkin Ibu tahu, mungkin ada kami membuat penyusunan PPKD dulu yang melibatkan semua seniman-seniman dan masyarakat pada umumnya. Di sini kami turun ke lapangan. Di situ saya baru tahu bahwa Nagan Raya ini banyak budayanya, banyak adatnya yang selama ini saya nggak tahu walaupun saya di bidang kebudayaan. Nah, seperti saya lihat ada peninggalan bersejarah. Saya pikir cuma di luar saja, tapi kita juga banyak di Nagan Raya ada benteng Cina segala macam ada peninggalan Belanda juga ada. Mungkin
yang membedakan kita dengan yang lain, mungkin kita sifat Acehnya lebih ketat. Jadi kalau musuh itu bergaul bayang tak. Jadi semua peninggalan itu hilang. Ada yang dibakar, ada yang dibuang. Tapi ada, kami temukan juga ada sedikit-sedikit seperti di Belanda ada peninggalan-peninggalan seperti itu. Nah, yang uniknya saya baru mengetahui bahwa kenapa kue karang Renado. Nah, itu juga saya baru ketahui pada saat yang buka data tentang pokok pikiran budaya daerah, kemudian area. Senior-senior orang tua saya di bidang seni, bidang adat mengatakan bahwa kenapa 3? Kenapa orang 2? Karena kita memiliki 3 kerajaan. Yang pertama ada kerajaan Betung, itu ada kerajaan Senaga, dan ada juga kerajaan Seneam. Nah, di situ timbul lagi masalah baru bagi kami. Di mana kerajaan itu sekarang? Siapa waris kerajaan itu sekarang? Kami coba lagi telusuri ke lapangan. Kami langsung ke Buntungan ke Buntungan Besar. Di situ kami memang ada peninggalan-peninggalannya. Ada kuburan Tengku Bedong, masih ada. Di situ memang tempatnya terawat, Pak Desa. Terawat tuh ada pagar lengkap semua di Buntungan. Nah, setelah itu memang kalau tempat kerajaannya kami itu udah nggak ada peninggalan lagi, cuma tinggal batu aja, batu. Dan satu lagi yang perlu kami sampaikan ke Ibu, mungkin ini menjadi prioritas ke depannya, Bu. Itu ada Batai Mencureh Junyadin yang sekarang sudah menjadi pendasi rumah orang, pendasi rumah warga di sana. Itu saya kesedihan. Dan kami sudah sampai pemerintah tempat juga, mereka katanya sudah memberi ini ke Pemda, tapi belum ada tanggapan tentang Batu Mencureh Junyadin itu. Nah, setelah itu kami turun ke kerajaan Senaga. Di mana kerajaan Senaga? Rupanya ada di Jerang. Nah, itu masalahnya sekarang. Rumah kerajaan Senaga itu sudah menjadi milik pribadi, bukan lagi milik ahli waris kerajaan. Jadi kami tanyakan kenapa seperti itu. Ahli waris pernah mengatakan kami sudah menawarkan ke Pemda untuk membeli lahan itu, tapi tidak realisasi, maka dibeli oleh masyarakat setempat. Udah, setelah itu kami turun lagi ke kerajaan Seneam. Di sana lebih menyedihkan lagi. Di sana cuma tinggal anak tangga 2 lagi. Yang lain nggak ada lagi. Nah, dan ahli waris juga pernah ke dinas untuk minta bantuan agar kerajaannya dibuat kembali, setidaknya miniaturnya ataupun karena tanahnya itu udah tidak lurus lagi, ada yang diambil sebagai orang kampung, ada yang berarti tanah sawit, dia cuma tinggal nggak salah 1 hektar lagi. Nah, disinilah kita miris sekarang. Mengapa bisa seperti ini? Kita yang menunjuk tinggi adat dan budaya dijaga, tapi satu pun ada yang tinggal. Habis. Kami kaji, mencoba untuk mencari di mana letak. Kenapa budaya kita bisa hilang? Ternyata budaya kita tidak hilang. Kalau saya pribadi mengkaji, budaya kita tidak hilang. Budaya kita cuma terlupakan atau generasi tidak mengetahuinya. Tidak generasi adik-adik baik di fakultas maupun di SMA, SMP dan sebagainya, mereka tidak mengetahui yang mana punya naga. Kalau kita tanya, adik-adik di sini buat juga, kakak-kakak, cuma bisa kita hitung berapa orang yang bisa buat kue karang. Rasa nggak ada. Nggak ada kan forum yang bisa buat kue karang, yang bisa buat karang. Ada yang bisa, ada yang nggak. Kebanyakan nggak bisa. Kalau anak SMA sekarang nggak bisa. Jadi mereka bukan melupakan budaya, tapi mereka tidak mengetahui budaya itu. Karena itu mereka tidak tahu. Kating Museka itu punya naga, mereka tidak tahu. Rapi Sama itu punya naga, mereka tidak tahu. Jadi inilah peran kita mungkin dari kami dari Ibu Papora, mungkin dari perwakilan rakyat, mungkin dari MAA dan segala itu dari MAA untuk memberi pengetahuan kepada generasi bagaimana kedepannya apa yang harus kita kerjakan dan memberitahu kepada mereka ini loh punya kita, ini punya naga, kita juga punya seperti orang. Cuma karena
kenapa mereka tidak mengindahkan, mungkin mereka tidak mengetahui. Mungkin itu saya lupa Pak. Mungkin moderator bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aku kepada Allah yang masih. Baik, langsung saja untuk pertanyaannya, karena mengingat waktu, kita kasih juga porsi yang sama, yaitu 3 pertanyaan, tapi langsung ke to the point. Kalau bisa jangan lagi ke latar belakang ya. Kepada Bapak kami silakan. 2 lagi. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh anggota forum seminar yang kami hormati, saya yang pertama kritik dulu. Karena kenapa saya kritik? Karena ini menyangkut dengan seminar kebudayaan, menyangkut dengan seminar kebudayaan Aceh. Tema lestarikan budaya Aceh untuk Indonesia. Kritik menyangkut dengan acara dulu ini, mohon maaf media. Semua acara-acara harus kita kritik supaya ke depan acara itu ada perbaikan lebih bagus. Yang pertama, akan ada MC setelah membaca ayat Al-Quran. Kalau kita budayakan kebudayaan Aceh, budaya sesuai dengan Islami, adanya salawat pada Nabi. Salatullah itu yang dibacakan kita bersama, itu salawat pada Nabi. Berbeda dengan salawat-salawat yang akan disampaikan oleh para pembicara, yaitu personalnya, itu satu. Kemudian yang kedua dengan himne, karena kita orang Aceh, sudah oke, itu menyangkut dengan kritik. Kemudian kritik yang kedua, ini nampaknya seminar ini seminar untuk lokal, artinya seminar untuk di sini, bukan untuk kita bawa keluar. Tetapi judul yang ada adalah Lestarikan Budaya Aceh untuk Indonesia. Artinya sesuai dengan judul, ada transformasi nilai-nilai budaya kita untuk kita bawa menjadi kebudayaan Indonesia. Nah, seminar ini seharusnya yang melakukan yang hari ini pembicaraan kita. Kalau dari segi materi sudah bagus saya lihat, menjurus. Tetapi pembicaraan kita, mindset kita berpikir adalah terjadi pergeseran nilai budaya yang ada di lokal. Nah, kalau sesuai dengan judul seminar, bukan pergeseran ini yang kita bawa, tetapi apa juga kebudayaan yang sesungguhnya kebudayaan Aceh, bagaimana cara kita transformasikan untuk menjadi kebudayaan Indonesia. Itu kritik. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan kepada lembaga media kreatif bangsa. Bukan lembaga media kreatif bangsa Jakarta. Menurut saya, pemikiran saya, lembaga media kreatif bangsa berkantor di Jakarta Pusat. Nah, jadi untuk lembaga itu, apakah pertanyaan kegiatan-kegiatan seminar menyangkut dengan kebudayaan yang dibuat seperti yang ada di Ngakak ini, di Aceh umumnya, apa juga ada dibuat di provinsi-provinsi lain? Tentunya nanti kalau ada dibuat di provinsi-provinsi lain, terjadilah persaingan mana yang akan diambil untuk menjadi sebuah kebudayaan, menjadi kebudayaan Indonesia. Ini lagi bahasa, bagi contoh bahasa Inggris. Bahasa Inggris kenapa kita diterapkan bahasa Inggris menjadi bahasa internasional, mendunia? Ini lagi ngaji. Bahkan orang yang seminarnya untuk kita terapkan menjadi sebuah kebudayaan untuk kebudayaan Indonesia. Tentu bahwa setelah kritik, saran dan kritik, pertanyaan, saran. Artinya sarannya bahwa melalui lembaga yang kami harapkan seminar kebudayaan Aceh untuk menjadi kebudayaan Indonesia yang itu ketika diseminarkan di pusat kurang lebih ada membicarakan persoalan pergeseran budaya yang ada di lokal di Aceh. Ini memang akan jadinya urusan itu yang berupanya urusan pemerintah daerah. Soalnya dari malam pemerintah daerahnya ada bupati, ada lembaga DPR, ada MA, dan sebenarnya ada juga MPD, lembaga-lembaga khusus yang ada di Aceh
yang untuk penumpang lokal. Yang si trek kadang-kadang kalau aku mendung, kadang tale pertanyaan kau bukan. Nah, dia kan? Nah, kasih pendapat, moderator kasih pendapat. Ada apa? Mohon maaf. Ada yang lain. Nah, jadi kita kasih kesempatan yang lainnya. Terus saya akan menunjuk. Oleh karenanya, Pak juga perwakilan DPRNA bukan atas nama narasumber, perwakilan DPRNA. Situ pengesan sampai hari ini pemerintah, Bupati bersama Dewan Pimpinan Rakyat tidak mengejar persoalan menyokong Wajah Jokowi visinya adalah revolusi mental, tidak mengejar itu. Dia kejar apa? Pembangunan visi. Maka terjadilah pergeseran budaya karena tidak dikejar pembangunan mental. Sesungguhnya walaupun gedungnya mencakar langit, nah jalan-jalan layang tol yang nah jembatan Hana itu tidak ada maknanya apabila memang moralitas masyarakatnya tergerus dan tergeser. Nah, budaya Aceh untuk menjadi budaya Indonesia sangat cocok. Kenapa sangat cocok? Karena dalam budaya Aceh ini budaya yang sangat sempurna. Karena sesuai dengan yang dikeli narasumber kuno bersumber kepada Al-Quran dan Hadis. Belum tentu juga budaya lain sesuai dengan itu. Terima kasih. Kalau ada ibu langsung ke telepon, pertanyaan itu langsung ditujukan kepada narasumber kalau bisa. Singkat padat kalau bisa ya. Pertanyaannya 1 menit saja. Karena nanti ada kesempatan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli Citriani, berasal dari Desa Alugajah, Kecamatan Sukamakmur. Saya sebagai aparatur desa. Yang saya ingin tanyakan adalah karena ini seni budaya, maksud Bapak Faisal sebagai ketua seni budaya. Sekarang di Nagaraya sangat banyak seni budaya, Pak. Baik ada rapai, sekat, tarian dan segala macam hal. Ini menyangkut dengan etika. Saya pernah berdebat tentang seni budaya di Mensos. Sekarang banyak sekali seni budaya di Mensos ini yang luar biasa. Maksudnya adat Aceh tercampurnya dengan adat luar. Seperti itu. Maksudnya bercampurnya adat sekat kita ada kurang lebih, maaf ya Bapak ataupun Ibu Syekh. Ini saran. Karena saya pernah berdebat dengan orang itu, kita juga membela daerah kita seperti itu. Ini maunya etika kita terjaga tentang tarian-tarian kita, jangan berlebihan, bergoyang atau apapun seperti itu. Kita bawakan adat Aceh kita dengan adat yang lama yang ditimbulkan dari nenek moyang kita dulu seperti itu. Itu lebih layak dan lebih dikenangkan oleh seluruh Indonesia tentang adat Aceh kita. Itu mohon Bapak sebagai ketua seni yang bisa mengatur dan memberi saran kepada masyarakat kita yang membangun seni budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta mohon maaf sebentar. Jadi sebelumnya saya akan katakan sebelum saya sekolah. Nyonya sebenarnya acara budaya Aceh. Jadi di dalam grup itu tak harap turun di mana waktu kan itu iya. Kadang-kadang kawan kabul bagi depan belum buka ke kecamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang mulia kepada Ibu Gudanyon Pak Wakil Ketua DPR Naganlayan dan serta mulai dengan lalu pusat Banawat Etika. Nyo supaya ulangnya di Jawa Mandung di Kapal Mandung punya terpegat selai lapik lomba ni buka di dalam kegiatan ini. Pasal ini lon cehti penggemar rapai saman di negara. Jadi apabila punah ikut kanan duri lon nan cehti karena lon itu bukan nan nanti. Pasal berani. Nyoma bapak yang berkaitan dalam bidangnya. Jadi sedangkan Pak Tema nyempan seminar, tapi yang duku kita maaf karena ini orang kampung yang bicara dapat malu ini kan. Nyon berapa awak dorong kan. Yang seminar itu 10 kita pernah di daerah wilayah atau ataupun provinsi ataupun kedua daerah.
Jadi seminar yang pun diperagakan. Jadi lebih kurang itu cuma biasa seminar diperagakan. Tetapi orang yang dan mengenai lagi lagu ilahu ujung lagu mandung neng, mandung bahong. Tetapi ganyan jadi supaya dimengerti ulangnya. Munyok seminar dasar nane ahli pak peradilan. Di bunuh pun apa mandung, pegangnya pakai lagi oleh mereka, pakai lagi oleh dia, pakai lagi oleh apa ini. Supaya dimumpat di temu. Jadi, tanyo harap pamandum yang tak peserta pak awalnya beno, nyo ukurnya beti lagi nyo, lo titip mewakili dari masyarakat bapak, di negara saya ataupun kemasanya ataupun di bidang agama. Baik sampai ukurnya lagi tak perlu kanuri, tapi ukur cocok tangga itu tak ada yang orang maka lagi yang kejadian. Jadi yang doa harap ukurnya punya segi membutuh kanuri kami saat itu. Supaya sampai gaul sewa membutuh kesenian dan bisa ulun yang ahli bagian kesenian supaya dibalaskan satu-satu sepadahi dibaca rayu. Nah ini kesenian diperagakan. Anak boleh dengan tak tulis pak tulis macam. Nah jadi Google ini berpedoman pak YouTube, pak Google. Sedangkan di bidangnya asli pokok akan perkara anak bidang. Anak apa itu? Walaupun dulu AI. Nah karena itu akan perkara saja sedangkan lahir keturunannya bukan bawah. Nah, jadi lahir hati musika kesalahan umum. Kesalahan umum anak-anak salah singkatan aja. Jadi kesalahan umum tapi salah umumnya ahli jadi. Nyona mengaku dulu itu teku salah tu baca mah. Tetapi Bismillahnya dokter harus kuno bagus. Kita salah baca wanita. Nyanyi doa kita tidak majlis. Yang berkaitan ataupun Mbak MA ataupun Mbak Dinas di Purpapura ataupun Bapak Ketua yang mulia kawan. Jadi selaku Bapaknya mulia, Bapak Ketua DKA, yang akan di bidang kebudayaan Aceh, gubernur berteliti pengumpul bagian adat. Yang bagian adat, bagian hukum, dan bagian seni. Tapi intinya belum yang lebih. Pegak yang salah sini, pegak ini salah sini. Jadi ini karena akibat dari bab pertama. Jadi menurut bidang-bidang yang kuasa lo, menurut ahli lo, sampai jadi tengok angkat apa tu kampung. Jika perlu jabatan kita ini pun kerja aku dia tak kerjaan. Yang lo harap, tidak boleh orang kemudian kita akan pun dengan kemah, nyopan nanti yang anak salah, dapat orang ini tunjuk bantu kita akan lalu baca. Pati Bapak Ketua yang sangat bergedak bila empat inang pulang di dengan inang uji. Pantai tiada yang sangat salah bila empat firman Allah ngaji lagi. Orang rumah saya lagi sangat Allah saya boleh main. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kepada mahasiswa tadi, singkat padat pertanyaan terakhir. Okey. Jadi setelah ini selesai sesi tanya jawab, langsung kita minta kesediaan nanti para narasumber. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Putri Mulia. Saya berasal dari Universitas Hukuman. Asal saya dari Desa Mangkanyang. Baiklah, di sini saya akan bertanya mengenai budaya Aceh yang ada di Medan Raya. Seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa Medan Raya itu dikatakan adalah harmoni. Bahkan banyaknya adat, budaya, bahkan ada yang melebih-lebihkan. Bisa jadi mubazir. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana dengan orang tua yang kurang mampu ataupun ada orang tua yang rela berhutang sampai menjual atau sebagian untuk meminang seseorang perempuan atau lelaki, begitu pun sebaliknya lelaki. Bahkan ada juga yang memandang sebelah mata. Baik, langsung saja jawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Beri aplaus kepada yang bertanya. Ada yang memberikan masukan saran dan yang saya tangkap adalah 2 pertanyaan kepada Bapak. Kami silakan hanya menjawab 2 pertanyaan dari pertanyaan tadi. Kepada Eli Fitriani, bahwa pada tanggal 17 Juli kami DKA sudah memfasilitasi duduk semeja dengan MAA, MPD, MPU membahas tentang langkah pencegahan atau langkah preventif atraksi seni yang menyimpang syariat.
Jadi kami berkeruncian. Jadi sekarang tahapannya duduk dengan para lembaga non sudah ini sudah saya sampaikan ke UPJ agar hasil musyawarah yang tanggal 16 Juli itu akan kita bawa unsur Forkopimda. Jadi itu himbauan secara menyeluruh. Kalau saja yang membuat pelarangan, penting. Maka saya mengajak MPD, MPU, MAA dan Forkopimda semua agar mengeluarkan himbauan ada atraksi yang lagi kali. Maka sebelum kita bahas ke Forkopimda, kami akan rembuk para tokoh-tokoh seniman membahaskan sebenarnya yang IBAN, mandum detail kita bahas. Baru ini kita bawa ke unsur Forkopimda. Unsur Forkopimda akan mengeluarkan himbauan. Setelah unsur Forkopimda keluarkan himbauan, akan bentuk tim sus yang terdiri dari DKA, MAA, MPD untuk mensosialisasikan ini himbauan kepada para camat dan unsur muspikanya. Dari unsur muspika akan memfollow up ke Gampong. Gampong akan sampaikan kepada setiap sanggar seni, begini sebenarnya hal yang harus Anda lakukan. Joget-joget ini, lagi ngobek ini. Jadi kita harus menyeluruh. Kalau satu lembaga kita lakukan, maka ini dalam proses dengan logik. Jadi terima kasih, itu kita sudah mendeteksi hal-hal itu. Kemudian CNT saya sangat bermohon kepada pakar-pakar seni yang baik disempur. Ketika lupa sama-sama baik disempur, bantu dari DKA. Baik disempur. Tempat yang membantu yang nama ahli di bidangnya. Dan saya sudah tanya itu referensi dia, rekam jejak dia. Tapi disempur. Itu lalu kita belum. Bergabunglah dengan DKA, sampaikan benar di DKA itu, karena DKA sudah mati suri cerita. Dan tugas saya bersama sebenarnya. Baik pulang semua. Kalau harapan pada syekh-syekh yang senior, kebantu lo. Pulau Cikanan dan SK. Baik kumpul. Berjuang besar kita. Pak belum salah sampaikan. Baik contoh. Yang harap demi kita kemajuan di masa yang akan datang. Harapkan ya. Kemudian mengenai Ramune, juga sampaikan sambungan dari Pak Profesor Rudi. Ramune kan adalah kalimat yang sering disampaikan oleh Said Ibrahim atau Said Ataf atau Said Absalam, terkenal dengan nama Entu di Kuta Aceh. Beliau asal Turki, beliau zuriat langsung Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad. Jadi gonya waktu itu menjamin suatu beliau menerima tamu. Ketika beliau suguhkan apapun makanan yang ada di rumah beliau, rahmani. Nyok rahmat Tuhan. Itulah asal kata rahmani, Ramune. Diidentifikasikan oleh kita kepada hal-hal yang negatif. Ramune itu rahmani, rahmatnya Allah, berkahnya Allah. Nyok yang dapat jauh kita itu nama. Yang sekali kami kan dari Dinas juga merasa khawatir dengan keadaan yang terjadi belakangan ini yang ada viral-viralnya. Nah, dalam seminar ini kami sudah sampaikan kepada Ketua DKA dan Ketua PMD kemarin, tolong sekat ini dibukukan sebagaimana gerakan sekat sebenarnya, dan kami Dinas mewbtb-kan nanti sekat ini. Jadi sekat ini menjadi warisan budaya tak benda dari Nagan Raya untuk Indonesia. Mungkin itu harapan kami. Terima kasih banyak. Pak Cuti, saya ingin sampaikan ini di DKA dan ini saya sampaikan pengumuman. Kita punya program yang saya beri nama ALC, Aceh Seniman Loyal Club. Kita akan lakukan mungkin pada setelah kejuaraan. Jadi ALC ini adalah forum talk show bebas.
ala warung kopi, kita kemas seperti MC, kita akan bahas sedetailnya tentang persoalan seni dan budaya daerah. Jadi di awal-awal mungkin forum ini akan menjadi forum seni, tapi pada satu titik tertentu seluruh persoalan seni bisa, seluruh persoalan daerah, mulai dari Tambang Legal, mulai daripada Santi, bisa dibahas di forum ini. Dan kita sudah ikat kerjasama dengan lembaga BNPB Banda Aceh untuk pelaksanaan forum ini. Harapan saya kita terlibat semua. Oke, terima kasih kepada kedua pemerintah kita, yaitu Bapak Faisal Adunan Komisi SD dan Bapak Raden Mas Teguh Eko Atmaja NPD. Baik, terima kasih kepada hadirin yang telah berhadir. Setidaknya kesimpulan dari seminar ini kepada Gen Z atau generasi milenial yang sama dengan saya, ayah-ayah kami, ulun-ulun kamu sudah mentransformasikan nilai-nilai budaya ke Gen Z. Ini bukan perpindahan dari kakek ke anak, dari ayah ke anak, tapi dari kakek ke cucu. Kami ini generasi Gen Z. Minimal kita sudah tahu arti Ramadan itu adalah rahmani, bukan negatif, tapi positif. Mungkin itu saja dari saya sebagai moderator pada hari ini. Kami mohon maaf dari pihak moderator dan panitia, mungkin waktu yang terulur dan tidak pas. Sekian, kami mohon kepada keempat narasumber agar maju ke depan untuk penyerahan plakat penghargaan kepada narasumber, kepada Bapak Dr. Khairudin dan Ibu Puji. Kami silakan. Plakat ini akan diberikan oleh Ketua Pelaksana Kegiatan, yaitu Bapak Sirajuddin MNI. Kepada Bapak kami silakan. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber. Beri aplaus semuanya kepada narasumber. Selanjutnya ada makan bersama kepada seluruh peserta dan juga narasumber. Ada makan siang bersama. Mungkin sekian dari saya selaku moderator. Saya mohon maaf atas segala kekurangan yang kami miliki. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengambil lansia atau lansia di luar. Bukan personal, partai ada. Oh, partai. Peserta kita bisa testimoni bersama.
sebagai kemakmuran kita masih berada dalam jihad yang besar ya. Nyawa bikin